Ya, selamat sore, saya mendengar. Ya, ya. Selamat Ya, sore. selamat sore. Selamat sore kepada kita semua, kepada kita para administrator publik yang hadir di ruangan Google Meet ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Haikal Basaib dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Dan ada rekan anggota kelompok saya itu ada Alfa Fatia Hermawan, Yafet Erlangga, dan Stefan Solon Manurung. Nah, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu saya juga ingin memberikan waktu dan tempatnya untuk para pembicara. Silakan memperkenalkan diri dan posisi jabatannya. Mungkin bisa dimulai dari Bapak Henry terlebih dahulu, Pak. Oke, baik Haikal, terima kasih. Ya, salam kenal juga ya Haikal, Salam kenal, Pak. Stephen, Yafet, dan Ibu Novisa ini ya. Iya. Oke, salam kenal. Sebelum saya memberikan pendapat, saya akan mengajukan disclaimer dulu ya. Mengajukan disclaimer. Jadi meskipun kemarin dari instansi mana diminta oleh Haikal, dalam setiap statement saya di sini tidak mewakili institusi ya. Jadi itu disclaimer pertama. Jadi apa yang saya sampaikan di sini tidak mewakili institusi. Disclaimer yang kedua, mohon setiap statement yang saya sampaikan boleh dikutip, tetapi sifatnya anonim. Jadi mohon tidak menjadi diskusi di luar gitu ya, Haikal. Kira-kira dua disclaimer itu bisa disetujui nggak, Haikal? Bisa, Pak, bisa sekali. Oke, ya saya kira itu disclaimer saya. Jadi Ya. saya dari staf ahli bidang iptek dari Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Nah, itu saya kira perkenalan saya pertama. Mungkin tadi mendengar suara tangisan bayi. Ini saya sedang jalan-jalan sama cucu, jadi sedang menikmati kota Bandung. Cucu saya ada di Bandung, jadi keseharian saya ada di Jakarta. Saya kira itu perkenalan awal saya. Silakan lanjut, Haikal. Ya, mungkin bisa dilanjut lagi dengan Teh Ica, dan terima kasih sebelumnya atas notis yang diberitahu oleh Bapak Henry sebelumnya. Terima kasih, Pak. Boleh Teh Ica untuk memperkenalkan. Perkenalkan, nama Teteh aslinya Novisa Metamelawati. Kebetulan Teteh bekerja di pemerintahan desa di Kabupaten Garut, Kecamatan Banjarwangi, Desa Tanjung Jaya. Mungkin perkenalan pertama segitu aja ya. Yafet, Haikal, Stephen, Alfa, udah segitu ya? Cuma ya, berempat. gitu. Ya, benar. Oke, sudah. Kita sudah kenal sama satu sama lain. Nah, maksud kami untuk mengumpulkan kita di ruangan Google Meet ini adalah untuk berdiskusi sebelumnya, untuk melakukan fokus group discussion bersama Bapak dan juga bersama Teh Ica, juga untuk bertukar pendapat. Nah, topik FGD kita pada sore hari ini tuh adalah etika beragama dengan etika pelayanan. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan sebuah cerita pendek nih, Pak sama Teh Ica, dari pengarang yang bernama Feby Indirani. Nah, cerita pendek yang kami jadikan sebuah acuan di diskusi hari ini adalah cerita yang berjudul Rumah Have. Mungkin sebelumnya bisa direview oleh saya sama Yafet untuk memperkenalkan cerita pendek tersebut untuk sebagai acuan dari ini pembicaraan kita. Nah, jadi cerita pendek dari Rumah Have ini oleh Feby Indirani ditulis dalam buku Memburu Muhammad.
Jadi cerita pendek tersebut itu menceritakan seorang pria bernama Ihsan Abu Bakar yang baru saja meninggal karena telah berjihad di medan perang, yang menurut pandangannya adalah jalan menuju surga. Tetapi tidak seperti yang ia harapkan. Dia terbangun di sebuah rumah mewah, di sampingnya ada seorang pria tua bernama Hef. Dan pria tua itu adalah pendiri majalah dewasa di semasa hidupnya. Ihsan menganggap bahwa pria tua tersebut seharusnya berada di neraka. Tetapi tempat tersebut berbeda dari neraka pada umumnya, melainkan lebih nyaman karena adanya rumah mewah, minuman-minuman keras, dan juga wanita-wanita cantik yang siap memenuhi kedua hasrat mereka. Dan sehingga Ihsan itu merasa tidak terima jika dirinya berada di satu tempat bersama Hef, yang semasa hidupnya itu sudah melakukan banyak dosa. Dan Ihsan pun menolak, seolah tidak percaya dan merasa bahwa kejadian yang ia alami ini tidak adil. Karena kejadian ini membuat Ihsan merasa sedih dan geram karena ia berada di dalam neraka. Nah, mungkin itu sedikit dari sinopsis dari saya. Untuk selanjutnya dari konsep legalitas dan moralitasnya dijelaskan oleh Yafet. Ya, selamat sore. Saya akan menjelaskan konsep legalitasnya. Legalitas berarti mempunyai arti keadaan sah atau keabsahan. Berarti legalitas di sini adalah berbicara mengenai suatu perbuatan atau yang diakui keberadaannya selama tidak ada ketentuan yang mengatur. Jadi konsep legalitas dari cerpen tersebut adalah melakukan jihad dengan cara berperang merupakan jalan yang benar menurut Ihsan agar setelah mati bisa masuk surga. Tetapi tindakan tersebut belum tentu tindakan tersebut benar. Kita juga layak untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dengan hasil kerja keras kita sendiri dan tidak peduli akan bahwa tindakan yang kita lakukan itu dilarang atau tidaknya. Berikutnya tentang konsep moralitasnya. Konsep moralitas merupakan kualitas dalam perbuatan manusia yang menunjukkan bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk. Sehingga moralitas mencakup tentang pengertian baik buruknya perbuatan manusia. Konsep moralitas yang dapat diambil dalam cerpen tersebut adalah Ihsan berjihad, karena menurut pandangannya adalah suatu tindakan yang benar. Ihsan juga berpendapat seharusnya pria tua bernama Hef masuk ke dalam neraka karena semasa hidupnya pria tersebut banyak melakukan maksiat. Terakhir, kita juga diajarkan untuk bisa menerima kenyataan seperti kita tidak bisa memilih kita harus berada di surga atau neraka. Sehingga kita diajarkan untuk menjalankan dan menikmati sisa waktu yang ada. Selanjutnya dijelaskan oleh Haikal kembali. Ya, mungkin untuk sedikit merangkum dari segi legalitas dan moralitasnya. Jadi konsep dari legalitas berdasarkan cerita pendek ini, berjihad itu merupakan cara berperang yang merupakan jalan yang benar agar setelah mati itu kita bisa masuk surga. Tetapi tindakan tersebut juga belum tentu tindakan yang benar gitu, Bapak dan Teh sekalian. Jadi kita layak untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dengan hasil kerja keras kita sendiri. Tidak peduli itu tuh tindakan yang kita lakukan atau dilarang atau tidaknya. Jadi untuk segi moralitasnya, dari segi moralitasnya Ihsan di situ juga berpendapat bahwa pria yang bernama Hef ini masuk ke dalam neraka karena semasa hidupnya itu dia melakukan banyak maksiat atau dosa gitu, yang bisa dikatakan. Dan kita tuh diajarkan untuk menerima kenyataan seperti tidak bisa memilih kita harus di surga atau neraka karena semua itu di tangan Tuhan tentunya. Mungkin itu sedikit dari konsep legalitas dan moralitasnya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan sebelumnya oleh kami berdua tentang cerita pendeknya sedikit-sedikit saja. Langsung saja mungkin saya ingin mengajukan pertanyaan pertama nih kepada Bapak dan juga Teteh. Jadi pertanyaan pertama itu, bagaimana pendapat Teteh dan Bapak dari cerita tersebut? Mungkin bisa dimulai dari Bapak Hendri terlebih dahulu, Pak. Oke, terima kasih Aika. Dan tadi Yafet ya menjelaskan ya. Ini suatu hal yang cukup berat juga bagi Bapak ya, dengan disiplin ilmu bidang teknologi. Tapi Bapak kan menjadi secara universal aja. Jadi moralitas secara universal itu ya melakukan kebaikan ya.
Setiap orang pasti akan bisa menilai mana baik, mana buruk itu secara universal akan sama, tidak ada yang beda. Yang menjadikan itu beda, kemudian ketika nilai baik dan buruk itu menjadi transendental, gitu ya, tidak horizon. Nah, transendental itu keyakinan. Nah, ini yang menyebabkan semua itu menjadi perbedaan, ya kan? Nah, ini yang kemudian menjadi diskusi yang jadi tajam. Sebetulnya hanya menurut pendapat Bapak hanya ada perbedaan keyakinan itu tidak bisa diadu. Tapi kalau moralitas baik dan buruk itu saya kira sama di dunia. Nah, mungkin sementara pendapat Bapak seperti itu. Jadi dari cerita itu Bapak juga pengen bertanya dan ingin koreksi. Bagaimana cerita itu mencampur adukan antara moralitas yang sifatnya universal, jadi kalau baik pasti akan dikatakan baik oleh semua orang, tapi ketika menjadi sebuah keyakinan transendental, nah itu akan berbeda keyakinan. Nah, saya kira hal seperti itu mungkin yang akan menjadi diskusi yang lebih berat gitu. Saya kira itu Haikal dan teman-teman semua, silakan dilanjut lagi. Baik, pemaparannya terima kasih Pak Hendri. Mungkin bisa langsung dilanjut saja sama pendapat dari Teh Ica, mungkin gimana pendapatnya Teh dari cerita tersebut? Iya, menurut pendapat Teteh juga sama ya. Kalau misalkan menurut konsep secara diri pribadi Teteh mengenai tanggapan ini, wajar bila Ihsan Abu Bakar kan yang udah hijrah berpendapat kalau misal siapa ini nih Have ya yang pendiri Have yang pendiri majalah porno jadi gimana ya berpendapat bisa masuk neraka soalnya dia udah berpikirnya bukan mengenai masalah duniawi, soalnya dia kan udah hijrah jadi dia lebih cenderung ke masalah tentang akhiratnya. Jadi Teteh nggak bisa membenarkan atau menyalahkan pendapat dia. Kalau menurut Teteh pribadi ya. Terus kalau di dalam konsep moralitasnya, Teteh memang lebih setuju. Memang kalau di kan ini kita negaranya negara lebih cenderung ke bukan negara negara timur ya. Jadi konsep moralitas itu emang lebih penting menurut Teteh. Tapi ini Teteh mau dikaji dulu, mau dibaca dulu lagi ya, diulang lagi takut salah. Iya, baik Teh. Terima kasih atas pemaparannya. Sebelumnya kita ada kedatangan satu lagi dari Bapak Eka Harijanto. Selamat siang, selamat sore Bapak. Bagaimana kabarnya Pak? Maaf Pak, masih di mute Pak ininya Pak. Ya, sudah. Ya, sudah. Gimana Pak ininya Pak, kabarnya Pak sore hari ini Pak? Alhamdulillah kabar baik. Punten saya telat gabung nih barusan. Iya, nggak apa-apa Pak. Ya, mungkin untuk Pak Eka bisa langsung bergabung saja ya diskusinya. Jadi saya juga ingin mengajukan pertanyaan kedua. Jadi dari sudut pandang sebagai ASN ya atau administrator publik, seorang ASN itu kan pasti nantinya itu akan dihadapkan dengan pilihan, yaitu kepentingan publik dan juga kepentingan individual gitu Pak. Jadi menurut Bapak-Bapak dan Teteh sekalian, seberapa pentingkah sih kepentingan publik itu untuk direalisasikan dalam mewujudkan pelayanan publik yang nantinya tuh memiliki kejelasan sebuah tujuan gitu. Dan begitu pula juga kepentingan individual gitu.
seberapa pentingkah kepentingan individual untuk kemajuan dari instansi ASN yang ditempati. Mungkin bisa dari Bapak Henry dulu terlebih dahulu. Ya, terima kasih Haikal. Assalamualaikum. Sahabat saya nih, Pak Eka. Ya. Ini sahabat saya nih, Pak Eka. Iya. Kita sudah sering berdiskusi nih kalau soal yang tadi disampaikan oleh Haikal dan teman-teman. Iya. Jadi kalau terkait ASN, kita sebagai ASN itu tugas utamanya melayani masyarakat, melayani publik itu yang utama. Nggak ada kepentingan pribadi di sebagai ASN gitu. Jadi tugas ASN yang melayani publik itu yang utama, Haikal. Saya kira cukup, mungkin kalau lebih jelas nanti itu Bapak guru kita itu, Pak Eka tuh paham tuh melayani mendidik murid-muridnya. Ya, silakan Haikal. Iya, baik Pak, terima kasih. Tapi sebelumnya Pak Eka, sebelumnya kami ingin memberikan waktu terlebih dahulu kepada Teh Ica untuk memaparkan pendapatnya. Jadi bagaimana Teh? Kalau menurut Teteh memang sama seperti Bapak yang dijawab sama Pak Henry, memang kan sebagai ASN memang harus mementingkan dulu pelayanan pabrikan kita sebagai pelayanan publik, memang harus mengkesampingkan dulu secara individual. Karena memang menurut Teteh sebagai ASN memang kita harus melayani publik terlebih dahulu, seperti itu. Oke, baik. Mungkin ada tambahan dari Pak Eka? Oh ya, mangga. Yeah. Jadi pertama kita sudah paham ya bahwa memang ASN dan lembaganya itu memang adalah melayani kepentingan publik. Iya. Tapi dalam praktek juga barangkali dalam teori itu kita bisa bagi. Jadi ada lembaga-lembaga pemerintah yang memang diawaki oleh para ASN. Memang secara umum itu harus melayani kepentingan publik. Tetapi ada yang langsung bersentuhan dengan publik. Ya, misalnya begini, sekolah itu kan kemudian misalnya kantor dinas perizinan ya di pemerintah kota atau kabupaten, ya kan. Nah, jadi intinya semua lembaga pemerintah itu memang harus melayani publik. Tetapi ada yang melayani secara tidak langsung dan ada yang melayani secara langsung. Artinya kalau langsung itu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Nah, kemudian di sana itu kan ada kepentingan lembaga ya yang mengutamakan pelayanan kepada publik dan juga ada kepentingan pribadi. Tentu ini harus dipertajam ya, kepentingan pribadi yang seperti apa kira-kira, ya kan? Kalau kepentingan pribadi yang kira-kira istilahnya itu yang memang menyalahi ketentuan dan segala macam, saya kira memang itu tidak ada pada tempatnya ya. Tetapi kalau yang saya tafsirkan di sini kepentingan pribadi itu adalah bahwa kadang-kadang kan kita ini di dalam pelayanan publik teorinya bahwa kita harus masuk kerja 8 sampai 4 ya, dari jam 8 pagi sampai jam 4 atau barangkali lebih awal dan seterusnya. Nah, kepentingan publik ini adalah yang sifatnya kecil ya, yang sifatnya terbatas. Misal seperti begini. Contoh misalnya kita sudah ngantor nih ya, melakukan pelayanan kepada publik, khususnya bagi saya karena saya guru adalah mengajar. Tapi kemudian contoh kecilnya tiba-tiba dapat kabar dari rumah. Nah, sebut saja misalnya anak saya mendadak sakit, ya kan itu kepentingan pribadi ya. Nah, jadi tentu di sini atasan akan melihat apakah memang izin meninggalkan tempat karena anak sakit itu diberikan atau tidak. Ya, tapi kalau untuk kepentingan pribadi yang lain, misalnya istilahnya tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan dan segala macam, saya kira itu memang tidak bisa ditolerir ya. Tapi kalau untuk hal yang seperti itu ya sulit ya, karena bagaimanapun juga
kita orang kerja kan kira-kira seperti itu ya, mau itu di lembaga swasta, mau itu di lembaga pemerintah, ya kan, pasti di sana sebutlah dalam tanda kutip ya ada kepentingan pribadi. Kemudian kepentingan pribadi yang lain, saya kira manusia kan kalau menurut teori Abraham Maslow itu kan dia punya kebutuhan, ya, dia punya kebutuhan untuk diakui lah eksistensinya. Nah, kalau ini dimanfaatkan dengan baik, ini bisa menjadi sesuatu yang positif bagi lembaga, ya, karena kan ada orang yang ya kita juga paham lah, ada ASN yang kerja ya gitu-gitu aja, ada juga yang bersemangat, ya kan. Nah, yang bersemangat inilah yang bisa dimotivasi, didaya gunakan sehingga akhirnya menjadikan tampilan kerja lembaga itu menjadi sesuatu yang lebih bagus dan lebih positif. Sementara itu dulu, mangga. Baik. Jadi kepentingan publik itu sebenarnya kepentingan individual, maaf. Kepentingan individual itu penting bagi ASN itu hanya dalam konteks tertentu ya, mungkin dari tingkatan kepentingan itu sendiri mungkin ya, Pak. Betul. Iya. Tapi nih, apabila ada sebuah kebijakan gitu, ada sebuah ultimatum kebijakan gitu, untuk misalnya mengurangi pengangguran di Indonesia. Tapi ada pun lapangan kerja yang dikeluarkan, misal sebut saja ini, mohon maaf, merupakan industri majalah dewasa yang dibukakan lapangan pekerjaannya. Apakah dapat ditolerirkan langkahnya untuk membuka lapangan kerja tersebut, untuk membuka lapangan kerja baru gitu, meskipun industri tersebut melanggar Saya kehilangan suara nih. Gangguan koneksi. Tes, apakah sudah terdengar? Ada. Oh iya, maaf tadi ada gangguan teknis. Iya, jadi jadi apakah dapat ditolerirkan gitu langkahnya untuk membuka lapangan kerja baru meskipun industri tersebut melanggar hukum dan etika. Jadi menurut bapak-bapak sekalian dan teteh juga, langkah terbaik apa gitu yang untuk mengatasi kejanggalan tersebut gitu. Dari Teh Ica dulu mungkin. Teh Ica, apakah bisa mendengar saya? Oke, mungkin ada gangguan teknis. Dari Pak Eka dulu mungkin ya. Silakan Pak, untuk menanggapi lagi Ya. terlebih dahulu. Saya kira kalau sepanjang memang aturan itu ada, ya, bahwa itu melanggar istilahnya melanggar peraturan atau melanggar hukum, ya tentu kita tidak bisa menolerir ya, memberikan toleransi. Ya. Tapi kan juga harus kembali lagi kepada peraturan yang ada. Gitu. Karena bagaimanapun juga bahwa di dalam masyarakat itu ada kelompok-kelompok yang seperti itu. Ya, misalnya sekarang contoh beginilah, negara kita ini melarang adanya judi, ya, melarang adanya judi. Padahal di dalam masyarakat kita itu ada memang sebagian kecil yang memang hobinya itu memang judi, atau itu pokoknya menjadi sebuah kebutuhan lah bahwa judi itu gitu. Ya, sehingga kan kemudian pada masa lalu itu pernah ada sebuah gagasan, ya, yang kira-kira acuannya itu seperti di Malaysia ya, di Genting Highland itu kan. Nah, jadi memang kalau ya, kita lihat Malaysia ini kan negara yang penduduknya mayoritas Muslim.
tentu saja di sana itu judi adalah sebuah pelanggaran ya, sesuatu yang tidak diberikan tempat dan ruang gitu. Tetapi karena di sana ada kebutuhan ya kan, barangkali kebutuhan untuk etnis tertentu, barangkali kebutuhan untuk dalam tanda kutip kepentingan ekonomi dan seterusnya, maka akhirnya pemerintah Malaysia mengizinkan adanya tempat judi di Genting Highland di situ. Dan kebetulan beberapa tahun yang lalu saya juga pernah berkunjung ke situ gitu. Nah, jadi bukan untuk judi ya, jalan-jalan aja gitu. Nah, jadi memang yang saya lihat itu di situ aksesnya itu di dalam tanda kutip dipersulit. Ya, jadi Genting Highland ini kan ada di atas bukit lah ya kalau tidak salah itu. Jadi kita ke sana itu hanya menggunakan kereta gantung, ya kan? Menggunakan kereta gantung, tidak ada akses mobil. Itu kalaupun ada itu hanya kecil, itu adalah untuk mobil servis, ya. Jadi untuk membawa kebutuhan logistik dan segala macam. Ya. Saya saksikan itu jalannya ada memang, tapi sangat kecil. Jadi 2 mobil itu tidak bisa lewat, ya. Hanya cukup untuk 1 mobil. Nah, kemudian masuk ya ke arena di situ. Nah, di dalam arena itu pertama pintu masuk itu ada penjaganya, ya ada penjaga. Kemudian ada papan peringatan. Nah, ada papan peringatan itu di situ dicantumkan bahwa pengunjung Muslim ya, itu tidak diperkenankan ikut bermain. Nah, jadi akhirnya saya bisa masuk karena saya menyatakan ketika ditanya apa tujuan Anda, saya hanya berkunjung saja. Saya bilang saya tidak ikut main. Saya bilang oh silakan. Dan memang ketika masuk di situ memang ada yang main judi gitu ya, berbagai macam gitu. Ada baccarat, ada itu namanya yang roulette dan segala macam. Tetapi yang bermain tidak ada satupun orang Melayu. Nah, kembali kepada topik yang tadi ya, bahwa mungkin di masyarakat kita ada yang seperti itu, dan faktanya kan memang kita juga ada ya majalah-majalah yang diperuntukkan untuk orang dewasa gitu ya. Sepanjang di sana disebutkan itu tidak vulgar ya, karena sampai hari ini saya belum pernah atau saya kurang mengikuti ya. Sehingga saya kalau tidak salah kita belum punya undang-undang pornografi ya. Nah, jadi memang kan dulu pernah ya di kita ada terbit majalah Playboy ya. Tapi kan Playboy edisi Indonesia itu tidak sama seperti edisi yang di di negara lain gitu ya. Nah, jadi kalau memang itu dimungkinkan oleh dalam koridor peraturan, saya kira itu tidak jadi masalah. Tetapi kalau memang itu tidak ada koridornya, ya tentu itu saya kira tidak bisa juga ya dilegalisasi lah di situ. Ada pembukaan lapangan kerja untuk konteks yang hal seperti itu. Sementara begitu. Jadi tadi juga ada jawaban dari Teh Ica ya, tapi kemungkinan kayaknya Teh Ica-nya lagi tidak bisa berbicara. Ada jawaban tambahan juga dari Teh Ica, itu dia juga bilang kalau aksi ini tuh atau pembukaan lapangan kerja baru ini tuh tidak bisa ditolerir gitu, karena soalnya negara kita tuh sudah mempunyai kode etik yang dan juga ada undang-undang yang mengatur. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan itu sepertinya kode etiknya itu seperti apa ya? Yang dimaksud dari kode etiknya itu kode etik seperti apa gitu? Dari TICA sendiri apakah bisa menjawab atau mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Eka? Ya, kalau buat saya sih itu yang tadi saya sampaikan ya. Sampai hari ini saya belum pernah mendengar, ada kemungkinan ya, saya belum pernah dengar atau memang belum ada peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pornografi. Kalaupun ada, sifatnya itu umum, ada di dalam kitab undang-undang pidana ya, sehingga saya kalau tidak salah. Nah, di situ ada memang secara hukum pidana itu ada di situ. Tapi kalau bicara masalah pornografi, sehingga saya itu tidak ada. Nah, jadi memang apalagi di zaman sekarang ya, kan kalau dulu di zaman Orde Baru itu ketika orang mau menerbitkan majalah ataupun koran kan harus ada
surat izin cetaknya. Kalau sekarang kan tidak. Ya. Nah, jadi sepanjang aturan itu tidak ada, ya dalam tanda kutip ya untuk orang dewasa, ya saya kira tidak jadi masalah. Gitu ya. Namun kita kembali kepada undang-undang yang ada, gitu ya. Dalam hukum acara pidana itu kan ada ya kalau nggak salah, yang disebut dengan tidak boleh menunjukkan ABCD. Nah itu ada seingat saya kalau tidak salah. Cuma karena saya bukan praktisi hukum, tidak mendalami hukum pidana, ya jadi saya menyebutnya tidak bisa secara secara tuntas ya. Tapi kalau masalah lapangan pekerjaan, ya saya kira memang itu harus dipecahkan ya oleh pemerintah gitu. Cuma kalau ranahnya ke sana, nah ini memang perlu ada perlu ada pengaturan ya, perlu ada istilahnya ya sesuatu lah misalnya ya. Jadi artinya ditangani dengan sebaik-baiknya. Mangga, silakan. Ya, jadi mungkin Pak Eka sendiri sebelumnya mohon maaf tadi kan kita sudah tadi sebenarnya saya juga sudah menceritakan kepada Bapak Henry yang sayangnya ini ya left duluan karena baterainya lowbat, mohon maaf katanya. Iya. Jadi tadi tuh saya juga sudah menceritakan sebelumnya kalau diskusi kami ini berbasis pada cerita pendek gitu, Pak. Jadi cerita pendek mungkin untuk supaya Bapak tidak heran gitu atau tidak tidak bingung. Mungkin saya akan menceritakan kembali cerita pendeknya kenapa saya mengambil topik yang sangat sensitif ini. Jadi bisa ya sedikit ya. Iya. Jadi cerita pendek ini ya adalah menceritakan seorang pria bernama Ihsan Abu Bakar, Pak, yang baru saja meninggal itu karena berjihad di medan perang. Yang menurut pandangannya itu adalah jalan menuju surga. Tetapi tidak seperti yang ia harapkan, dia terbangun di sebuah rumah mewah. Di sampingnya ada seorang pria tua bernama Hef. Jadi pria tua itu adalah pendiri majalah Dewasa, Pak. Makanya kami mengambil topik ini. Jadi semasa hidupnya dia menganggap bahwa pria tua tersebut seharusnya berada di neraka. Tetapi tempat tersebut berbeda dari neraka pada umumnya, melainkan lebih nyaman. Karena ada rumah mewah, minuman keras, wanita-wanita cantik yang siap memenuhi kedua hasratnya. Jadi sehingga Ihsan itu tidak merasa nyaman atau tidak merasa diterima gitu jika dirinya berada di satu tempat bersama Hef yang semasa hidupnya itu sudah melakukan banyak dosa. Dan Ihsan pun juga seolah tidak percaya dan merasa bahwa kejadian yang ia alami itu tidak adil. Karena kejadian ini membuat Ihsan merasa sedih dan geram karena ia berada di dalam neraka. Nah, jadi dari cerita ini itu kita juga mengambil konsep legalitas dan moralitasnya. Jadi dari cerita ini tuh konsep legalitas dari cerita ini Ihsan melakukan jihad dengan cara berperang, merupakan jalan yang benar ketika setelah mati bisa masuk surga, tetap tindakan tersebut juga belum tentu benar gitu, Pak. Ketika untuk mendapatkan kita juga layak untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dengan hasil kerja keras kita sendiri dan tidak peduli akan tindakan tersebut gitu. Dilarang atau tidaknya juga tidak dipedulikan. Makanya tadi yang saya juga pertanyakan, apakah kepentingan publik itu penting dan seberapa pentingkah kepentingan individual gitu. Makanya itu yang saya pertanyakan. Dan dari segi moralitasnya, Ihsan ini berjihad karena menurut pandangannya jihad adalah suatu tindakan yang benar. Karena Ihsan juga berpendapat seharusnya pria tua bersama yang bernama Hef ini masuk ke dalam neraka karena semasa hidupnya pria tua ini banyak melakukan maksiat gitu, Pak, atau dosa. Dan terakhir kita juga diajarkan untuk menerima kenyataan seperti tidak bisa memilih dan kita harus di surga atau neraka karena kan itu bagaimanapun adalah kehendak Tuhan. Jadi sehingga kita diajarkan untuk menjalani dan menikmati sisa waktu yang ada. Mungkin itu sedikit pengantar dari diskusi kami pada sore hari ini. Nah, jadi dalam mengacu dari cerita tersebut yang kami pertanyakan sebagai kelompok ini, yang
sebagainya pertanyaan utama gitu dari perspektif administrator publik gitu. Kita sebagai administrator melakukan pelayanan kepada masyarakat dan yaitu untuk mencapai suatu tujuan tertentu gitu. Jadi dan menurut Bapak sendiri, jika tujuan itu berhasil, sebenarnya apa sih bentuk dari tujuan itu, Pak? Bentuk dari tujuan seorang ASN itu apa? Dan apa yang ingin kita dapatkan dari seorang ASN? Dan mungkin apabila tidak berhasil gitu, apabila tidak berhasil tujuan tersebut, sebenarnya apa sih yang salah dari kita gitu? Kok kita tidak bisa memenuhi kemauan publik gitu? Mungkin itu sih yang ingin saya pertanyakan. Mangga. Kalau dari saya pribadi ya, jadi dari saya pribadi itu adalah bahwa saya memandang bahwa sudah pada tempatnya mereka yang menjadi ASN itu punya cita-cita dan punya idealisme untuk mengabdi kepada masyarakat, mengabdi kepada negara, ya kan? Nah, kemudian dalam perjalanannya ini kan ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi, misalnya dari faktor lingkungan kerja, lingkungan sosialnya, ya kan? Atau juga barangkali dari lingkungan keluarga. Ya. Jadi kalau saya pribadi, sekian tahun yang lalu, ketika saya mengikuti tes CPNS, itu kan sebuah pintu masuk, tetapi cita-cita yang ideal itu adalah mengajar anak-anak. Ya. Nah, kemudian dalam perjalanannya, alhamdulillah saya mendapatkan lingkungan yang kondusif ya, yang bagus gitu. Nah, kemudian kan kalau dunia pendidikan itu kan kita punya nilai-nilai tertentu ya di situ ya, dan segala macam lah. Nah, di situ. Nah, jadi dalam perjalanan saya sampai hari ini, kalau saya pribadi merasa bahwa saya tidak melenceng dari apa yang dulu menjadi cita-cita dan idealisme saya. Nah, tetapi tidak semua ASN itu bisa seperti itu. Ya, kalau kita mengikuti banyak cerita, mengikuti banyak peristiwa, kan kita juga menyaksikan bahwa tidak sedikit ASN itu juga ada yang memang melenceng dari jalurnya gitu ya. Nah, ini kembali kepada faktor dari ASN tersebut. Ya, sampai sejauh mana dia bisa membentengi dirinya dari pengaruh-pengaruh atau faktor-faktor yang memang tidak bagus, tidak baik ya, atau yang berusaha membawa dia kepada jalur yang menyimpang dari cita-cita dia sejak awal. Ya. Jadi kalau kebetulan saya punya sahabat, dan sahabat saya ini pernah menjadi salah satu kepala bidang ya di Badan Kepegawaian Daerah. Nah, dia menyampaikan kebetulan bidangnya itu disiplin pegawai. Ya, disiplin pegawai. Jadi sebetulnya tidak sedikit pegawai-pegawai itu yang memang ASN ya, yang melenceng dari jalurnya, ya, melakukan penyimpangan, apapun lah penyimpangannya itu. Kalau penyimpangannya masih masuk dalam kategori ringan, maka dia akan mendapatkan sanksinya itu misalnya pemindahan tempat tugas, untuk teguran tertulis, dan juga ada yang sampai diberhentikan dengan tidak hormat. Ya, itu ada, itu terjadi. Cuma tidak diekspos, dan tidak diekspos. Beda dengan kalau sebut saja lah ya, misalnya Polri ya. Kalau Polri kan dengan TNI kan kita juga sering menyaksikan ya pemberhentian dengan tidak hormat itu di lapangan, kemudian pakai seragamnya dilepas dan segala macam. Nah, kalau PNS tidak dilakukan seperti itu. Nah, dan saya punya pertanyaan kepada sahabat saya bilang, kenapa istilahnya
seolah-olah gitu ya itu dilakukan secara tertutup. Nah, dia bilang bagaimana juga kan mereka manusia, betul bahwa mereka itu berbuat kesalahan, tapi kalau itu dilakukan, pemberhentian itu dilakukan di depan umum, diekspos di media, itu kan juga melanggar pribadi mereka, dan itu akan mempersulit pada yang bersangkutan, karena bagaimanapun juga kan ketika dia diberhentikan ya sudah selesai kan statusnya sebagai ASN, dan dia mungkin barangkali memerlukan pekerjaan di tempat yang lain. Nah, kalau itu pernah terekam di media ya kan itu juga akan mempersulit dia. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi saya berkeyakinan sampai hari ini masih banyak ASN itu yang betul ya jalannya itu yang masih lurus, tinggal bagaimana nih kondisi di lembaga masing-masing. Nah, yang rawan itu kan lembaga-lembaga yang bersentuhan langsung dengan publik. Kalau saya sebagai guru itu bersentuhannya adalah dengan orang tua, dengan siswa, dengan alumni. Ya, jadi sangat tersegmentasi gitu ya. Tapi ketika ada ASN yang bekerja di sebutlah di bidang perizinan, ya kan. Nah, ini rawan. Ya, karena kan ada orang-orang yang memang ingin urusannya dipermudah ya, dan kalau perlu dia bayar. Nah, tinggal seperti apa gitu ya si ASN yang bekerja di lembaga-lembaga seperti ini. Itu tentu ada kalau pemerintah kan sebetulnya juga sudah membangun ya sistem pengawasan. Tapi sehebat apapun pengawasan itu biasanya selalu ada celah-celah yang bisa digunakan ya untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Sementara begitu. Baik, mungkin sudah terima kasih Pak Eka sudah memaparkan pendapatnya, dan mungkin ini juga karena waktu ya, karena kita juga mungkin di penghujung kita sudah di penghujung diskusi, dan saya juga ingin menyimpulkan sedikit dari FGD, dari fokus group discussion ini. Jadi sebagai kesimpulan itu mengacu pada pertanyaan tadi yang sebelumnya terakhir tadi saya pertanyakan, jadi ada faktor-faktor tertentu ya. Jadi ada banyak faktor gitu ya yang mempengaruhi, misalkan seperti faktor keluarga dan lingkungan, atau khususnya di lingkungan kerja gitu. Dan semua itu pasti bakal berpengaruh terhadap kinerja seorang ASN gitu, dalam menjalani sebagai fasilitator masyarakat. Nah, ini juga mengacu pada yang pertanyaan tentang kepentingan publik dan kepentingan individual tadi gitu. Bagaimana kedua itu sebenarnya bisa dikatakan 11-12, tapi ada tingkatan yang lebih gitu dari untuk kepentingan publik sendiri gitu, karena kepentingan publik adalah nomor satu gitu, sebagaimana kita sebagai ASN adalah sebenarnya untuk melayani publik gitu. Mungkin itu sih yang bisa kami simpulkan gitu. Mungkin itu dari closing statement dari saya. Mungkin ada dari Bapak pernyataan terakhir mungkin untuk untuk mengakhiri FGD ini. Ya, mangga. Jadi pertama memang ASN itu harus melakukan pelayanan publik. Nah, kemudian yang kedua, supaya dia bisa optimal di dalam melakukan pelayanan publik, tentu di sana diperlukan ada rangkaian, ada peraturan, kemudian ada fasilitas, kemudian juga ada reward dan ada punishment. Jadi pendekatan itu lengkap, nah, supaya dia bisa melayani publik itu dengan sebaik-baiknya. Nah, itu tentu saja tugas dari pemerintah ya. Dan masyarakat atau publik itu berkewajiban melakukan pengawasan apakah pelayanan yang diberikan kepada publik itu memang sudah memenuhi sesuai dengan ekspektasi, sudah sesuai dengan ketentuan ya, dan menjadi sesuatu yang positif ya. Nah, jadi saya juga ingatkan di sini untuk tentang pelayanan publik, di situ ada lembaga ya, namanya Ombudsman ya, Ombudsman Republik Indonesia. Nah, ini salah satu lembaga juga yang
dalam tanda kutip mengawasi ya, dan melihat di situ sampai sejauh mana pelayanan publik itu bisa dijalankan secara optimal sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan tuntutan dan seterusnya. Dan terakhir, saya merasa berterima kasih telah diundang dalam acara ini. Ya sedikit, walaupun saya kontribusinya tidak banyak, ya, hanya ya berdasarkan baik perjalanan lah ya, pengalaman yang saya dapat di lapangan gitu kan dalam kenyataan seperti ini. Dan saya melihat bahwa memang banyak ASN yang sudah melakukan pelayanan publik itu dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, mangga, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eka, dan juga mungkin saya juga mewakili dari Pak Henry juga kali ya, dan juga Teh Ica karena tidak bisa berpendapat lebih lanjut karena ada keperluan yang lebih mendesak. Tapi sebelumnya saya juga yang terakhir itu meminta izin kepada Pak Eka sendiri, apakah untuk mendokumentasi pandangan Bapak nih, pendapat Bapak, apakah berkenan untuk dipublikasikan atau cukup dianonimkan saja? Mangga, silakan. Mau dianonimkan boleh, mau disebutkan juga boleh, nggak apa-apa. Baik, untuk itu yaudah mungkin saya berterima kasih ya, dan dari rekan-rekan saya juga saya ingin bilang terima kasih yang sebanyak-banyaknya sudah menghadiri FGD hari ini, sore ini. Mohon maaf juga jika kami kurang banyak kekurangannya atau dan kesalahannya. Dipersilakan untuk Bapak untuk meninggalkan ruangan Google Meet ini. Ya. Terima kasih Pak. Mangga, terima kasih ya. Sampai ketemu lagi ya. Mangga, salam buat ya. Mangga juga salam buat semua. Iya Pak, terima kasih Pak Eka sebelumnya mohon maaf ada salam dari Ibu Ratna. Oh iya, mangga, itu kan teman SMA saya. Iya. Beda jurusan. Iya. Mangga, iya, mangga. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.